Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Salawat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk mengaplikasikan ilmu yang kita pelajari dan yang sudah kita pelajari. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk senantiasa istiqamah di atas sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu dan menjaga saudara-saudara seiman kita yang terzalimi, yang dirampas haknya, yang teraniaya, yang dipersekusi, yang didiskriminasi, dan itu semua terjadi karena keimanan mereka. Itu semua terjadi karena syahadat yang diucapkan. Itu semua terjadi karena akidah yang mereka yakini, yang satu-satunya yang dapat membawa mereka selamat di dunia maupun di akhirat. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, senantiasa memberikan kebaikan yang untuk kita semua, agar kita senantiasa mampu untuk melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan semua yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perintah ataupun larangan. Karena pada hakikatnya tugas kita hanyalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat perbuatan-perbuatan haram. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan berkaitan dengan banyak bergerak dalam solat tanpa keperluan. Banyak bergerak di dalam solat tanpa keperluan. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat,
Maka di antara perkara yang mesti kita perhatikan adalah bagaimana kita menjaga adab ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kita dapati di masjid ketika kita perhatikan ya atau kita melihat ketika orang sholat itu ada sebagian yang melakukan gerakan yang memang gerakan itu tidak ada hubungannya sebetulnya dengan gerakan sholat. Dilakukan secara berulang dan kadangkala gerakan itu tidak ada kepentingan di dalamnya. Gerakan itu tidak mempunyai kepentingan di dalamnya. Jadi tidaklah mereka melakukan gerakan itu dan notabene itu bukan gerakan sholat. Dan itu mereka lakukan bukan karena darurat. Ada yang menggaruk kepala, ada bahkan yang sholat itu sambil melihat jam. Ya, dia pakai jam tangan misalnya. Berkali-kali dia lihat jam tangannya ketika sholat. Atau misalnya di dalam sholat dia merapikan baju. Padahal bajunya tidak kenapa-kenapa begitu. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah gerakan-gerakan seperti ini bisa membatalkan sholat? Apakah gerakan-gerakan seperti ini bisa membatalkan sholat? Karena ada sebagian ulama, ya, ulama Syafi'iyah yang berpandangan bahwa gerakan yang tidak termasuk di dalam gerakan sholat, apabila dia dilakukan 3 kali secara berturut-turut, itu bisa membatalkan sholat. Itu pendapat ulama Syafi'iyah. Nanti juga kita akan bahas. Ya. Apa dan bagaimananya itu akan kita bahas. Sehingga ketika sholat, mesti kita perhatikan sikap kita. Kita mesti perhatikan adab kita. Kita mesti perhatikan urgensi dari gerakan yang kita lakukan dan itu bukan bagian dari gerakan sholat. Yang masuk dalam larangan ini adalah apabila gerakan itu adalah gerakan di luar sholat, dilakukan secara berulang, dan tidak ada kepentingan di dalamnya. Artinya tidak darurat gitu. Apakah dia melakukannya karena iseng, atau dia melakukannya karena kesengajaan. Padahal misalnya, kalau kita bertemu presiden, atau kita diundang ke istana, atau bertemu pejabat lainnya, kita pasti akan menjaga sikap gitu kan. Kita jaga pakaian kita jaga tingkah laku kita jaga tutur kata kita. Dan itu bagian dari adab. Artinya, kalau misalnya seseorang itu ketika bertemu presiden misalnya, dia tidak menjaga pakaiannya, dia tidak menjaga perbuatannya, dan dia tidak menjaga tutur katanya, maka dia akan dipandang sebagai orang yang tidak beradab. Dia akan dipandang sebagai orang yang tidak beradab, tidak beretika. Itu apabila kita bertemu presiden. Lalu bagaimana ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Padahal status Allah Subhanahu wa taala dan presiden itu adalah status Rabbul Alamin dan status makhluk. Maka yang lebih pantas yang kita jaga etika adalah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat. Jangan sampai etika kita, perbuatan kita, tindakan kita lebih kita jaga di depan makhluk dibandingkan etika, perbuatan atau perkataan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Bukan berarti di hadapan makhluk, di hadapan manusia kita tidak beretika, tidak. Tapi di hadapan manusia kita beretika, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala mesti lebih beretika. Mesti lebih beretika. Iya, hadirin sekalian. Di sini Syaikhul menukil satu dalil berkaitan dengan persoalan ini, ya. Banyak bergerak dalam sholat tanpa keperluan. Beliau mengatakan bahwa di antara perkara yang banyak dilakukan, dan itu tidak termasuk dalam gerakan sholat, dan dilakukan bukan karena adanya kepentingan. Misalnya adalah membenahi pakaian, menggerakkan tangan, melihat jam, mengancingkan baju, ya, meletakkan jari di hidung, memandang ke atas dan ke bawah, menoleh ke kanan dan ke kiri, dan semua gerakan yang tidak masuk di dalam atau memang tidak ada hubungannya dengan gerakan sholat. Ya, seperti mengancing baju, melihat ke atas ke bawah, itu kan tidak ada urgensinya dengan sholat. Kecuali memang dalam beberapa keadaan. Misalnya sifatnya darurat, ya, tiba-tiba ketika sholat aurat kita terbuka, maka boleh kita bergerak, ya, langsung bergerak refleks untuk membenarkan pakaian itu karena aurat kita terbuka misalnya. Ya, nanti kita akan contohkan beberapa perkara darurat yang membolehkan kita bergerak di dalam sholat. Ya. Karena yang terlarang itu bergerak karena memang tidak ada keperluan. Oleh karena itu, ketika sholat, ya, kita dituntut untuk bisa menghadirkan kekhusyuan sekhusyuk mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan, ya, bahwa di antara perkara yang mendatangkan keberuntungan bagi seorang mukmin adalah apabila dia mampu menghadirkan kekhusyuan di dalam salatnya. Apabila dia mampu menghadirkan kekhusyuan di dalam salatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah mengatakan sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang mampu menghadirkan kekhusyuan di dalam salatnya. Artinya apa? Ketika orang tidak mampu menghadirkan kekhusyuan di dalam salatnya, maka dia termasuk orang yang rugi. Kenapa demikian? Karena itu akan mempengaruhi sempurna atau tidak salatnya. Atau bahkan barangkali bisa membatalkan salatnya apabila dilakukan secara berlebihan. Oleh karena itu, menjaga sikap ketika salat merupakan bentuk adab. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di depan presiden kita beretika, menjaga lisan, menjaga perbuatan, bagaimana ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka lebih harus dijaga lagi. Banyak bergerak di dalam sholat ini adalah permasalahan yang sangat umum sekali dan hampir terjadi di setiap masjid dan perbuatan ini sering kali dilakukan. Ya. Ada kemungkinan, ya, kata beliau, di mereka itu tidak tahu hukumnya. Ada kemungkinan. Padahal banyak bergerak di dalam sholat itu bisa membatalkan sholat. Bisa membatalkan sholat. Ya. Atau memang mungkin dia tidak bisa menghadirkan kekhusyuan. Ya. Atau tidak hadirnya rasa hormat pada diri seseorang tatkala berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentang perkara ini, ya, salah seorang yang soleh pernah berujar,
Bila malam telah gelap, aku berwudu dan kuperbagus wudu tersebut. Setelah itu kujadikan Ka'bah di depanku, surga di sisi kananku, neraka di sisi kiriku, jembatan di bawah kakiku, malaikat maut di belakangku, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala di atasku sambil memandangku. Jika telah kulaksanakan berdiri, duduk, ruku, dan sujud dengan baik, aku menangis karena takut Allah tidak menerima salatku. Ya. Sampai-sampai ya, orang soleh ini membayangkan ya, ketika salat agar bisa menjaga perbuatan, bisa menghadirkan kekhusyuan, dia membayangkan ada neraka di sampingnya. Ya, karena ya, karena memang banyak cara yang menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat itu. Banyak caranya. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Karena ada yang sholat itu cara khusyuknya bertentangan dengan syariat. Lalu gimana caranya? Yang bertentangan dengan syariat itu misalnya yang pernah Anda temukan ya. Di sebuah musola ya, ada foto-foto orang, Anda tidak akan sebutkan ya, siapa yang di foto itu. Ada foto-foto orang yang dianggap soleh ya. Foto orang yang dianggap soleh dipajang di dalam musola. Ya. Lalu ditanya, kenapa dipajang foto itu? Mereka beralasan bahwa sholat dan memandang foto tersebut akan bisa menghadirkan kekhusyuan. Jadi mereka merasa kalau melihat foto tersebut akan mendatangkan kekhusyuan. Padahal yang ini keliru. Ini keliru sekali. Yang pertama, persoalan hukum memajang foto. Terlebih memajangnya di dalam masjid. Karena malaikat rahmat itu tidak akan masuk di tempat yang ada foto, ada gambar apa, foto-foto atau patung begitu. Itu persoalan foto. Yang kedua itu persoalan gambar gitu kan. Zaman dulu karena itu foto uh, orang soleh ya, di masa itu belum ada kamera, otomatis itu dilukis. Belum lagi hukum pelukisnya. Padahal seorang itu ketika dia cukup merasa diawasi oleh Allah, itu sudah cukup baginya untuk merasa khusyuk, menghadirkan khusyuk di dalam sholatnya, menghadirkan tumak ninah di dalam gerakannya. Justru dengan melihat foto yang dikatanya orang soleh itu, kemungkarannya lebih banyak. Bisa jadi dalam sholat yang terbayang itu bukan kekhusyuan, akan tetapi yang terbayang di benak, di kepala orang itu adalah foto yang dia lihat gitu. Sehingga dia khusyuk itu bukan karena Allah, akan tetapi karena foto itu. Kalau mereka beralasan bahwa foto itu hanya wasilah untuk menenangkan kekhusyuan, agar mereka bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah zaman dulu. Karena orang jahiliyah dulu beralasan berhala-berhala itu merupakan wasilah yang menghubungkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa bedanya dengan orang zaman sekarang yang sholat dan menjadikan foto orang soleh sebagai wasilah mendatangkan kekhusyuan mereka dalam sholat? Tidak jauh beda. Oleh karena itu, khusyuk itu ya bisa dengan kita menghayati bacaan imam. Ya, selama itu tidak menyelisihi lah. Ya. Kemudian bagaimana bisa kita menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat adalah kita mengingat kematian.
dan kita menganggap bahwasanya itu adalah sholat kita yang terakhir kalinya. Dan kita tanamkan agar bisa menghadirkan kekhusyuan bahwasanya barangkali ini sholat terakhirku. Barangkali ini adalah sholat terakhirku. Dan tidak ada jaminan bahwa umurnya akan sampai pada sholat berikutnya. Ya, apabila seseorang itu misalnya bertemu dan mereka sudah tahu kapan mereka akan berpisah, maka pada detik-detik perpisahan pasti mereka akan melakukan hal-hal yang istimewa begitu agar memiliki kesan. Misalnya ada seseorang, ya pejabat misalnya, sudah dekat hari-hari di mana akan pensiun. Maka semakin dekat hari itu, maka dia semakin baik kepada karyawannya, semakin baik kepada bawahannya untuk memberikan kesan terbaik begitu. Karena sudah dekat waktunya. Begitu juga dengan sholat. Ketika kita menganggap bahwasanya ini adalah kemungkin sholat terakhir yang bisa kita lakukan, maka di situ kita akan berusaha menghadirkan sholat versi terbaik yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, apabila kita yakin dan sadar bahwasanya itu sholat terakhir kita, maka kita akan menjaga adab-adab kita di dalam sholat. Termasuk menahan diri dari gerakan-gerakan yang memang tidak diperlukan di dalam sholat. Iya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dalil yang dinukil oleh Syekh At-Tahlawi di dalam tulisan beliau. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, Perlu kita ketahui bahwa hukum asal melakukan gerakan dan gerakan itu bukan dari gerakan sholat, itu hukum asalnya adalah terlarang. Ya, hukum melakukan gerakan dan gerakan itu tidak ada hubungan dengan sholat itu hukum asalnya itu terlarang. Ya, namun di sini ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid itu mengklasifikasikan hukum gerakan di dalam sholat itu menjadi 5 macam gerakan. Ya, dan ini juga beliau rangkum dari penjelasan guru beliau, ya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan bahwa ada 5 gerakan, ada 5 hukum gerakan yang ada di dalam sholat. Dan gerakan itu memang bukan bagian dari gerakan sholat. Yang pertama adalah gerakan yang wajib. Yang pertama adalah gerakan yang wajib. Misalnya ketika seseorang itu mendapati ada najis, apakah di pakaiannya, apakah di tempat sujudnya, maka dia wajib ya bergerak untuk uh, memastikan agar najis itu tidak berada di tempat tersebut. Ini gerakan yang wajib. Misalnya tiba-tiba di dalam sholat ya, dan tiba-tiba kopiahnya terkena kotoran cicak misalnya. Maka dengan segera dia mesti lepaskan songkok itu atau kopiah itu gitu kan. Atau misalnya tiba-tiba ada kejatuhan
kotoran juga di tempat sujudnya, maka dia mesti melakukan tindakan untuk menyingkirkan kotoran itu. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, di mana Nabi alaihi salatu wassalam itu pada suatu ketika sholat, ya. Karena di zaman Nabi alaihi salatu wassalam itu kan Masjid Nabawi memang lantainya masih menggunakan tanah, ya, sehingga menggunakan sendal begitu di dalam sholat. Dan ini terjadi dalam sholat jamaah. Jadi ketika Nabi sholat, tiba-tiba datang malaikat Jibril yang memberitahukan bahwasanya di sandal Nabi alaihi salatu wassalam itu ada najis. Lantas Nabi SAW pun mencopot sandal beliau gitu, menjauhkan sandal beliau dari diri beliau, kemudian melanjutkan sholatnya. Ini menunjukkan bahwasanya apabila kita mendapati ada sesuatu najis misalnya, maka kita wajib menyingkirkannya. Termasuk diantaranya adalah apabila kita sholat misalnya, ternyata kiblat kita keliru, dan kita mendapatkan petunjuk apakah dari pemberitahuan orang lain atau dari hal yang lainnya, maka wajib kita melakukan gerakan memutar arah kiblat kita. Misalnya kita menghadap ke utara, maka kita putar, ya, kiblat kita ke arah barat begitu. Maka ini adalah gerakan wajib. Ya. Dan ini juga pernah dicontohkan, ya, Nabi SAW itu ketika sholat, ya, sehingga masjid itu disebut dengan masjid kiblatain, ya, dua kiblat. Pada saat itu Nabi SAW sholat mengimami menghadap ke Palestina, ya. Dan tiba-tiba turun wahyu memerintahkan, ya, bahwa kiblat dipindah ke Mekah, ya, di Ka'bah. Maka Nabi SAW memutar dari arah Palestina, kiblatnya memutar ke arah Mekah, ya. Ini menunjukkan bahwasanya gerakan, ya, seperti menyingkirkan najis, seperti memutar kiblat, kalau keliru memang kiblat itu, maka itu gerakan yang wajib. Ya, meskipun itu gerakan yang nggak ada kaitannya dengan sholat, namun karena memang ada urgensi di situ, maka menjadi wajib hukumnya untuk dilakukan. Atau misalnya ada di depan kita itu ada apa namanya eh, peralatan kelistrikan misalnya, dan tiba-tiba ketika sholat jamaah atau ketika sholat sendiri itu ada anak kecil atau anak kita gitu kan mendekati lokasi itu, dan itu berbahaya, ya. Maka kita bisa menahan anak itu, ya, agar anak itu tidak mendekati lokasi tersebut. Dan ini bagian dari darurat juga, dan ini darurat gitu. Itu gerakan yang wajib. Kemudian kedua, ya, ada gerakan yang diharamkan. Ada gerakan yang diharamkan. Gerakan yang diharamkan ini adalah gerakan yang apabila, ya, dilakukan secara banyak gerakannya ini. Ya. Gerakannya ini banyak gitu kan. Ya, seperti yang Anda nukilkan tadi dari ulama Syafi'iyah itu maksimal 3 kali berturut-turut. Yang kedua itu adalah berturut-turut gerakannya. Yang ketiga adalah gerakan itu dilakukan bukan karena darurat. Ya, gerakan ini adalah gerakan yang membatalkan sholat. Karena apa? Gerakan ini dilakukan, ya, karena termasuk mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka gerakan yang diharamkan adalah gerakan yang memang tidak ada urgensinya sama sekali, dan itu banyak gerakannya dan dilakukan secara berturut-turut. Misalnya Anda teringat sekali, ya, ada seseorang yang sholat di samping Anda itu biasanya Anda teringat. Dia itu sholatnya setiap kali Anda sholat di sampingnya itu, dia sholatnya itu seperti pohon yang ditiup angin. Seperti apa? Dia melakukan gerakan-gerakan bergoyang ke kiri, bergoyang ke kanan, ke depan, ke belakang. Anda tidak tahu itu apa alasannya. Kalau itu memang nggak ada urgensinya gerakannya, bukan dalam kondisi ini, sholat bisa jadi batal gitu loh. Karena dia sholat ini kayak sambil goyang gitu loh.
bergerak ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Seperti menari jadinya gitu. Jadi kita mesti perhatikan gerakan-gerakan sholat kita. Jangan sampai kita melakukan gerakan yang memang tidak memiliki kaitan dengan sholat. Kemudian ada gerakan yang disunahkan. Misalnya ini adalah gerakan yang di dalamnya terdapat perbuatan yang hukumnya sunnah di dalam sholat. Ya, misalnya seperti gerakan di dalam sholat. Ya, ketika sholat disadari ternyata safnya itu barisannya belum lurus, maka dia bergerak untuk meluruskan. Atau misalnya ketika dia berada di saf belakang, katakanlah misalnya saf kedua, tiba-tiba saf pertama di depannya itu orangnya itu mundur karena ada hajat, misalnya mau ke WC gitu kan, kebelet, maka otomatis saf di depannya itu kosong menjadi terputus, maka yang di belakang itu maju ke depan untuk mengisi saf itu ya, yang kosong di depannya itu. Dan ini sunnah, gerakan yang disunahkan. Ya. Kenapa? Karena ini adalah gerakan yang dilakukan dalam rangka untuk menyempurnakan sholat. Itu gerakan yang disunahkan. Ada gerakan yang dihukumi mubah, ya. Yaitu gerakan yang sedikit, ya. Karena memang ada hajat atau gerakannya banyak karena sifatnya darurat. Ya, ini dicontohkan oleh Nabi SAW ya, ketika sholat itu beliau pernah menggendong cucu beliau ketika sholat. Ya, beliau pernah menggendong cucu beliau ketika sholat. Sehingga ini termasuk gerakan yang diperbolehkan karena darurat gitu kan. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwasanya Nabi SAW itu sampai lama ketika sujud. Sampai ditanyakan oleh sahabat, kenapa lama sujud? Para sahabat mengira Nabi SAW sedang menerima wahyu gitu kan. Ternyata cucu beliau sedang naik ke atas punggung beliau. Ya, maka ini adalah gerakan yang mubah. Karena memang ya kita dapati sebagian orang tua ya sholat sambil menggendong anaknya itu boleh, nggak ada masalah. Ketika ruku ya, ketika sujud ya anaknya ditempatkan di dekat dia. Ketika akan bangkit ya, kemudian dia ambil lagi, dia gendong lagi itu anak, itu nggak ada masalah. Atau misalnya sholat dalam kondisi perang, maka nggak ada masalah ya. Banyak bergerak itu kan, sholat sambil waspada akan serangan musuh gitu kan. Maka nggak ada masalah dalam masalah ini. Ya. Kemudian terakhir adalah gerakan yang dimakruhkan. Ya. Yaitu gerakan yang selain disebutkan di atas. Baik itu gerakan yang diwajibkan, gerakan yang diharamkan, gerakan yang disunnahkan, gerakan yang dibolehkan, yang terakhir ini gerakan yang dimakruhkan. Selain dari gerakan-gerakan yang disebutkan di awal tadi. Ya. Dan hukum asal gerakannya itu berada di luar sholat. Dan itu dimakruhkan. Oleh karena itu, ya kita katakan bahwa orang yang banyak bergerak di dalam sholat itu, ya, gerakannya itu makruh. Dan bisa mengurangi kesempurnaan sholat. Karena memang tidak ada urgensinya dia melakukan gerakan itu. Misalnya dalam sholat melihat jam, ya.
Jam berapa sekarang gitu kan? Sambil padahal sholat nih melihat jam. Maka itu gerakan yang makruh. Dan apabila dilakukan secara berulang dan intens begitu ya, berturut-turut, maka itu bisa membatalkan sholat. Ya, itu bisa membatalkan sholat. Atau misalnya sholat sambil apa eh, menyentuh jenggot misalnya. Ketika berdiri, ya Allah Akbar berdiri, takbir untuk berdiri gitu kan. Sambil megang jenggot gitu, sambil dipegang-pegang ya. Dan itu intens tuh ya. Dan gak ada urgensinya, bisa batal sholatnya. Tapi kalau dilakukan sekali dua kali dan tidak ada urgensinya, maka mungkin makruh. Tapi kalau dilakukan intens dan berkali-kali, ya itu bisa membatalkan sholat. Ya, maka itu adalah 5 hukum gerakan yang apa dijelaskan oleh Syekh Muhammad ya, Al-Munajjid, yang beliau nukil juga dari guru beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Yang pertama tadi gerakan wajib, misalnya menyingkirkan najis. Yang kedua adalah gerakan sunnah dalam rangka untuk menyempurnakan sholat, misalnya meluruskan saf, mengisi barisan yang kosong. Kemudian ada gerakan yang dibolehkan, itu seperti menggendong anak ketika sholat, yaitu dibolehkan. Kemudian ada gerakan yang dimakruhkan, yaitu gerakan yang memang tidak ada keperluan dan dilakukan, tapi hanya sekali atau dua kali. Ya. Tapi kalau sudah berkali-kali dan intens, maka itu bisa membatalkan sholat. Ya, diwajibkan, diharamkan, ya gerakan yang intens, ya tadi disunahkan, mubah, dan ada gerakan yang dimakruhkan. Ya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas berapa batas jumlah gerakan? Batas jumlah minimal gerakan yang bisa membatalkan sholat. Ya, ada orang bergerak dan itu bukan bagian dari gerakan sholat. Minimal berapa kali dia bergerak dan itu bisa membatalkan sholat. Bukan karena daruratnya. Beda kalau dalam kondisi darurat. Ya, maka ini pernah ditanyakan kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kata beliau bahwa tidak ada jumlah batasan tertentu. Tidak ada jumlah batasan tertentu. Ya. Kata beliau yang benar, ya batasan gerakan yang membatalkan sholat ini, apabila ketika orang melihat dia, orang mengira dia ya, bukan sedang sholat. Maka inilah yang membatalkan sholat. Ya. Oleh karena itu, para ulama itu memberikan batasan sesuai dengan uruf atau kebiasaan orang setempat, begitu kan? Ya. Para ulama mengatakan gerakan yang banyak dan berturut-turut ini membatalkan sholat tanpa ada batasan jumlah tertentu, begitu kan? Dan itu diserahkan kepada uruf masyarakat setempat. Sepanjang orang beranggapan bahwasanya orang yang melakukan gerakan itu dan orang mengira dia sedang tidak sholat, maka sholatnya jadi batal. Misalnya seperti apa? Ada orang yang seperti sedang apa namanya bersedekap ya. Ada orang bersedekap, tapi dia melihat ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Nah itu dilakukan secara intens misalnya. Barangkali orang mengira ya orang yang melakukan gerakan itu tidak sedang sholat kan, bukan lagi sholat. Maka itu bisa membatalkan sholat. Kenapa?
berangkat dari gerakan yang dia lakukan itu, dan itu bukan bagian dari sholat, dan dia lakukan berturut-turut sampai orang beranggapan dia bukan sedang sholat, maka bisa jadi sholatnya itu batal. Karena memang misalnya kalau kita punya, kalau melihat orang sedang sholat, memang dia bersedekap, tapi dia pandangannya lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat ke kanan, lihat ke kiri, dan itu dilakukan secara intens. Kita pasti beranggapan, oh, orang itu ya bukan sholat, bukan ya, tidak lagi sholat gitu kan. Bisa batal sholat orang itu. Karena nggak mungkin orang sholat melakukan gerakannya seperti itu dan intens lagi dan tidak ada kebutuhan lagi. Bisa batal, kata beliau. Oleh karena itu, pembatasan, kata beliau, ya, sebagian ulama dengan gerakan, 3 gerakan ini butuh butuh dalil. Ya, ini butuh dalil. Oleh karena itu, ya kata beliau, kalau ada orang ya yang mengatakan bahwasanya sholat itu batal apabila melakukan 3 gerakan berturut-turut 3 kali, maka mereka perlu mendatangkan dalilnya. Ya, mereka perlu mendatangkan dalilnya. Itu kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kenapa ya perlu mendatangkan dalil? Mari kita lihat ya, hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam melakukan gerakan-gerakan di dalam salat, dan itu bukan bagian dari gerakan salat. Dan di dalam hadis ini tidak ada pembatasan 3 kali gerakan berturut-turut. Ya. Misalnya hadis dari Aisyah. Ya. Beliau menjelaskan bahwasanya ketika Aisyah itu ingin dibukakan pintu, dan didapati Nabi SAW sedang melaksanakan sholat sunnah. Dan kebetulan ya pintunya itu berada di arah kiblat. Lalu Nabi SAW berjalan mendekati pintu, menyerong ke kiri atau ke kanan, ya. Lalu beliau membuka pintu, dan setelah itu kembali ke tempat sholatnya. Kira-kira gerakan Nabi SAW berjalan dari tempat sholat mendekati pintu itu lebih tidak dari 3 kali, lebih. Ya. Belum gerakan berjalannya itu berapa langkah, gerakan membuka pintu, gerakan pulang kembali ke tempatnya, dan itu intens dilakukan. Kemudian dari hadis dari Abu Qatadah misalnya, bahwasanya di dalam sholat itu Nabi SAW sambil menggendong cucu beliau, ya, Umamah putri Zainab. Ya. Ketika beliau sujud, beliau letakkan Umamah. Ya. Apabila beliau bangkit, beliau gendong kembali. Ya. Dan ini banyak sekali hadis lainnya yang masih banyak yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW bergerak di dalam sholat itu lebih dari 3 kali. Oleh karena itu, ya pembatasan gerakan 3 kali yang membatalkan sholat itu perlu dalil. Itu asalnya dari mana? Begitu. Memang dari tindakan Nabi alaihi salatu wasallam ini memang tidak dibatasi 3 kali. Ya, oleh karena itu, sepanjang itu darurat, ya, maka boleh dia melakukan gerakan sepanjang itu darurat, ya, dan diperlukan. Tapi apabila tidak diperlukan gerakan itu, misalnya dia melakukan gerakan 3 kali, apakah itu membatalkan sholat? Belum. Kan yang menjadi permasalahan itu membatasi 3 gerakan, 3 kali berturut-turut, gitu kan. Itu kata beliau perlu dalil, gitu. Ya. Hadirin sekalian. Nah, kapan misalnya gerakan itu bisa membatalkan sholat? Syekh Utsaimin menjelaskan bahwasanya gerakan yang dilakukan dan itu bukan bagian dari gerakan sholat, itu belum tentu bisa membatalkan gerakan sholat, begitu. Artinya kalau misalnya seseorang melakukan gerakan dan gerakan itu di luar dari gerakan sholat, maka itu tidak mutlak membatalkan sholat. Ada beberapa kriteria gerakan yang bisa membatalkan sholat. Ya. Yang pertama adalah gerakan itu intens atau sering. Jadi kalau misalnya, karena memang tidak ada keperluan ya, kalau orang bergaruk itu kan ada keperluan misalnya. Ada keperluan karena gatal.
Karena kalau tidak digaruk, dia nggak bisa khusyuk gitu. Ya. Karena selalu memikirkan area yang gatal gitu kan. Misalnya menggaruk pipi, menggaruk kepala gitu, menggaruk tangan, itu nggak ada masalah. Ya. Karena ada keperluan. Yang kedua adalah gerakan itu bukan bagian dari gerakan sholat. Ya. Yang ketiga, memang tidak ada kebutuhan mendesak. Ya, tidak ada kebutuhan mendesak. Yang keempat adalah dilakukan berturut-turut. Artinya tidak terpisah. Ya. Yang beliau menjelaskan bahwasanya kalau misalnya gerakan itu dilakukan secara terpisah-pisah, maka tidak membatalkan sholat. Misalnya dia bergerak 3 kali pada rakaat yang pertama, kemudian bergerak lagi 3 kali pada rakaat kedua, bergerak 3 kali lagi di rakaat ketiga, kemudian begitu juga di rakaat keempat. Kalau gerakan itu digabung, maka gerakan ini menjadi banyak gitu kan. Akan tetapi tatkala gerakan itu dilakukan secara terpisah, ya, maka jadi sedikit jika ditinjau pada setiap rakaat masing-masing. Dan ini tidak membatalkan sholat. Ya. Jadi misalnya dia bergerak 3 sampai 4 kali misalnya, itu belum membatalkan sholat. Namun apabila intens ya dari awal sampai akhir dia terus bergerak, itu bisa membatalkan sholat. Ya. Dan apabila gerakan itu dilakukan tidak berturut-turut, misalnya rakaat pertama dia 4 kali bergaruk atau 3 kali, rakaat kedua bergaruk lagi 3 sampai 4 kali, rakaat ketiga sama 3 sampai 4 kali bergaruk, itu tidak membatalkan sholat. Itu tidak membatalkan sholat. Karena itu dilakukan tidak berturut-turut, tidak berturut-turut. Kecuali dari Al-Fatihah sampai mau ruku, dia bergaruk terus, nah itu bisa membatalkan sholat. Dan itu memang tidak ada keperluan di situ. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ya, demikian yang dapat Anda sampaikan berkaitan dengan banyak bergerak di dalam sholatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita agar kita senantiasa menjaga adab kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu.